Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Meliana Ajiasari sebagai moderator. Ada teman-teman saya yaitu Rati Septianti, Lutfia, dan Juli Andika. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai manajemen kas. Materi pertama akan dijelaskan oleh saudara Juli. Kepada saudara dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen kas. Manajemen kas adalah suatu sistem pengelolaan kas perusahaan dengan tujuan agar tersedia kas yang lebih memadai. Artinya tidak terlalu banyak, namun juga tidak terlalu sedikit. Kas adalah salah satu bentuk aktiva yang paling liquid yang di dalamnya bisa digunakan sesegera mungkin agar mampu memenuhi kewajiban finansial dari perusahaan tersebut. Karena kas memiliki sifat liquid, maka kas mampu memberikan nilai keuntungan yang lebih rendah daripada yang lainnya. Menurut John Maynard Keynes, terdapat 3 motif utama perusahaan dalam memiliki kas. Yang pertama, motif transaksi. Motif transaksi merupakan motif perusahaan dalam menyediakan pembayaran pada berbagai kegiatan transaksi bisnisnya, baik itu transaksi yang sifatnya reguler ataupun non-reguler. Yang kedua adalah motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga adalah motif dalam mempertahankan saldo kas agar bisa memenuhi permintaan kas yang memiliki sifat tidak terduga. Bila seluruh pengeluaran dan juga pemasukan kas bisa diprediksi dengan akurat, maka saldo kas yang disediakan dengan maksud untuk berjaga-jaga akan sangat rendah. Selain akurasi prediksi kas, jika perusahaan mempunyai akses yang kuat pada sumber dana eksternal, maka saldo kas ini juga akan menjadi lebih rendah lagi. Motif berjaga-jaga ini akan nampak dalam kebijakan penentuan saldo kas minimal pada salah satu kegiatan pengelolaan anggaran kas, yaitu ketika menyusun anggaran kas. Yang ketiga adalah motif spekulasi. Motif spekulasi ini dilakukan agar bisa mendapatkan keuntungan dari mempunyai ataupun menginvestasikan kas pada bentuk investasi yang sifatnya sangatlah liquid. Umumnya, jenis instrumen investasi yang dipilih adalah investasi sekuritas. Sebagai contoh, ketika tingkat bunga diperkirakan akan menurun, maka perusahaan akan mencoba merubah kas yang dimilikinya menjadi saham, dengan harapan bahwa harga saham tersebut akan meningkat jika memang seluruh investor beranggapan bahwa suku bunga akan menurun. Selanjutnya, mengenai manajemen kas model persediaan. Model manajemen persediaan kas pertama kali digunakan oleh seorang pakar bernama Baumol. Untuk itu, manajemen kas ini dikenal dengan nama manajemen kas Baumol. Baumol menjelaskan bahwa keperluan kas dalam suatu perusahaan hampir sama dengan penggunaan persediaan. Jika perusahaan mempunyai saldo kas yang tinggi, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian dalam bentuk kehilangan kesempatan dalam menginvestasikan dananya pada kesempatan investasi yang lain yang berpotensi lebih menguntungkan. Sebaliknya, jika saldo kas perusahaan nilainya sangat rendah, maka ada kemungkinan perusahaan tersebut mengalami sulit likuiditas yang tinggi. Untuk itu, diperlukan adanya penyeimbangan dan pemahaman akan manajemen kas serta likuiditas. Permasalahan yang sama pun bisa terjadi pada persediaan. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan contoh dari manajemen kas. Diketahui salah satu toko buku online bernama Berkah Jaya harus menghadapi permintaan buku yang berjudul Strategi Pemasaran Terbaik yang selalu sama di setiap tahunnya. Nah, misal permintaan buku tersebut terjadi dalam satu tahun sebanyak 240 satuan, dan toko buku tersebut melakukan pemesanan satuan setiap kali pesan, maka frekuensi pesanan yang dilakukan dalam satu tahun adalah sebagai berikut. Sama dengan penjualan dibagi jumlah pesanan. Sama dengan, karena penjualannya tadi sebanyak 240 satuan, maka dibagi dengan Q. Jumlah pesanan dilambangkan dengan Q.
Terus tingkat persediaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan akan berkisar dari angka 0 hingga Q satuan. Sehingga rata-rata persediaan pada buku tersebut adalah sebagai berikut. Nah, rata-rata persediaan itu ialah Q per 2 dalam kurung satuan. Jika biaya penyimpanan per tahun dinyatakan sebagai huruf I, maka biaya penyimpanannya per tahun yang akan ditanggung oleh pihak perusahaan adalah sebagai berikut. Biaya penyimpanan per tahun Q per 2 di dalam kurung dikali I. Namun, jika jumlah permintaan bukunya adalah 240 satuan, maka kita berikan notasi D. Dan setiap kali toko tersebut memerlukan biaya sejumlah 0, maka biaya pemesanan yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun adalah sebagai berikut. Biaya pemesanan dalam 1 tahun. Jadi tadi kan D per Q. Sehingga total biaya persediaan yang terjadi dalam 1 tahun itu Y sama dengan Q per 2 dikali I ditambah D dibagi Q. Biaya tersebut selanjutnya harus diminimalisir. Untuk itu pesanan di atas akan direalisasikan pada Q dan dilihat sama dengan angka 0. Jadi di dalam kurung DY per DQ sama dengan I per 2 dikurang dalam kurung 0 D per Q kuadrat dalam kurung sama dengan 0. Dibuat persamaan dulu, kemudian dalam kurung 0 D per Q2 sama dengan I per 2 sama dengan lagi I Q pangkat 2 sama dengan 2 0 D. Q sama dengan dalam kurung 2 0 D buka kurung per I tutup kurung 1 per 2. Dengan menggunakan logika yang sama, kita bisa menerapkannya pada manajemen kas perusahaan. Maka, di sini jumlah pesanan itu dilambangkan dengan Q, biaya penyimpanan per tahun sama dengan I kecil, dan jumlah permintaan buku dinotasikan dalam huruf D. Di sini dibuat dulu persamaannya seperti itu. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh manajemen kas dan sekuritas. Nah, untuk itu cobalah perhatikan contoh manajemen kas di bawah ini. Nah, di sini diketahui keperluan kas setiap tahun perusahaan XYZ adalah 1,2 miliar rupiah dan penggunaannya per hari sangatlah kontans. Nah, biaya transaksi setiap kali merubah sekuritas menjadi kas adalah sebesar Rp50.000, sedangkan tingkat bunganya perolehannya adalah 12% per tahun. Dengan menggunakan rumus persamaan persediaan yang sebelumnya kita bahas, maka kita bisa menghitung jumlah sekuritas yang harus diubah menjadi kas sebagai berikut, yaitu Q sama dengan 2OD I 1 per 2. Q 2 dikali 50.000 dikali 1.500 dibagi 0,12 1 per 2. Bisa didapat di sini Q sama dengan 3 623 juta. Di sini artinya perusahaan tersebut harus menjual sekuritas dengan nilai 31,623 juta rupiah setiap kali saldonya sudah berhasil mencapai 0 rupiah. Dengan cara ini, maka perusahaan bisa meminimalisir biaya karena kehilangan kesempatan dalam menanamkan dananya kepada sekuritas dan juga biaya transaksi lainnya. Selanjutnya yaitu contoh manajemen kas dan sekuritas ya. Di sini selanjutnya biaya lain dari manajemen kas ini mencakup biaya kehilangan kesempatan yaitu 31.623.000
dibagi 2 dikali 0,12 yaitu sama dengan 1,890 juta. Untuk total biayanya menjadi 2 dikali 1,897 juta, yaitu hasilnya 3,794 juta. Biaya transaksi sama dengan 1,2 miliar dibagi 31,623 juta dikali 50.000, yaitu hasilnya 1,890 juta. Nah, dari hasil tersebut bisa kita ketahui bahwa pada saat biaya menjadi minim, maka biaya simpan akan sama dengan biaya pesan. Terima kasih. Baiklah teman-teman, terkait model manajemen kas dan contohnya ada 2 model manajemen kas yang digunakan untuk memaksimalkan potensi kas perusahaan. Dengan begitu, perusahaan bisa mendapatkan imbal hasil yang sesuai dengan kriterianya. Model yang pertama ada namanya model Baumol. Model ini memberikan arahan kepada perusahaan untuk bisa menjaga jumlah kasnya dengan baik dengan menyelesaikan berbagai kewajiban ya seperti hutang dan sebagainya, serta mengincar investasi ketika ada dana yang berlebih. Hal itu karena apabila tidak dilakukan secara tepat, perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk berinvestasi ketika saldo kas termasuk tinggi. Namun, apabila kas termasuk rendah, tingkat likuiditas perusahaan juga rendah dan perusahaan akan sulit membayar berbagai kewajiban. Jadi posisinya kalau misalnya suatu perusahaan itu lagi istilahnya tuh kasnya lagi banyak nih, kas ini kalau lagi banyak lebih baik diinvestasikan. Itu menurut model dari Baumol ini. Nah, jadi untuk penjelasannya, Q sama dengan kas maksimal, F sama dengan biaya transaksi tetap, T sama dengan total kebutuhan di periode tertentu, I tingkat bunga di periode tertentu. Nah, kita lanjut ke contoh kasus. Perusahaan menggunakan kas setiap tahunnya sebesar 1,2 miliar. Besaran bunga di sekuritasnya adalah 12% 1 tahun. Biaya yang diperlukan untuk berganti sekuritas adalah 50.000. Maka cara hitungnya artinya perusahaan perlu menjual investasinya sebesar 31,662,77 yang tadi dihitung kan. Di saat kas yang dimiliki ada di angka 0. Hal ini dilakukan untuk meminimumkan jumlah akibat kehilangan kesempatan dengan menyetorkan modal pada pihak sekuritas. Nah, itu dari model Baumol. Kita lanjut ke model militer OR. Asumsi kas yang digunakan pada model Baumol adalah konstan. Nah, bagaimana jika kas yang dimiliki perusahaan tidak konstan? Model Miller OR membantu untuk menemukan jalan keluar dari masalah itu. Perusahaan perlu menentukan batas atas dan batas bawah kas yang bersifat tidak konstan. Ketika perusahaan menyadari kas perusahaan mencapai batas atas, maka perusahaan wajib melakukan sesuatu terhadap kas agar saldonya kembali sesuai yang ditargetkan. Ketika perusahaan menyadari kas perusahaan mengalami penurunan atau hingga mencapai batas bawah, perusahaan bisa menjual sekuritas untuk membuat saldo berada di angka yang sesuai target. Batas atas dan minimum dapat ditentukan perusahaan sesuai dengan keadaan ekonomi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Untuk lebih mudahnya, bisa dipraktikkan dengan grafik yang dibuat sendiri. Jadi, maksud dari model Miller OR ini adalah ketika kas itu berada pada posisi istilahnya tuh kas kita lagi banyak kayak itu. Pada saat posisi kas lagi banyak itu, maka ada baiknya yang kas lebihnya tadi, lebih dari ditargetkan tadi, diinvestasikan. Nah, ketika posisi kas tadi lagi di bawah, istilahnya tuh lagi menipis lah jumlah kasnya, maka dari yang sisa kas yang udah kita investasikan tadi bisa kita cairkan sehingga menstabilkan jumlah kas tadi gitu.